فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita sama-sama mengaturkan rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Sebab Allah telah melimpahkan setidaknya nikmat sehat untuk kita, kemudian nikmat sempat untuk kita, sekaligus nikmat iman, nikmat yang paling utama. Maka dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, perbanyak lisan kita di dalam bertahmid kepadanya. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk ucapan syukur yang kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad Ahmad itu biisnadin sahih, sanad hadis ini adalah sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qala, siapa yang berucap, berzikir dengan alhamdulillahi rabbil alamin, katabat lahu thalathuna hasanah, Allah mencatat bagi hamba tersebut 30 pahala kebaikan. Tidak hanya pahala, tapi juga wa khuttat anhu thalathuna khati'ah. Dengan ucapan tahmid itu Allah menggugurkan. Khatta itu artinya gugur, mengampuni juga bisa. Allah mengampuni 30 dosa-dosa maksiat kita dengan ucapan tahmid tersebut. Maka perbanyak lisan kita di dalam bertahmid kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang kedua, kata para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Ibrahim ayat yang ke-7 itu, beliau menyebutkan syukur itu juga dengan hati. Asyukur yakunu bil qalbi. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dengan hati itu adalah yakin bahwa kita sadar semua yang ada dalam hidup kita itu adalah nikmat pemberian dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita bangga-banggakan. Mengapa? Semua adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah nikmat yang ada pada diri kalian, kata Allah, adalah datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, asyukur yakunu bil jawarih. Syukur itu kan mewujud dalam anggota badan kita. Syukur dengan anggota badan kita. Badan yang masih sehat, jasmani yang masih sehat, hendaknya digunakan dalam rangka taqwa ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita malu bahwa ibu kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktub. Beliau ini salah satu muadzin Nabi. Nabi itu punya 2 orang muadzin. Yang pertama Bilal ibnu Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktub. Abdullah ibnu Ummi Maktub ini secara usia min kibaris sinin, sudah tergolong tua. Tidak hanya tua, tapi juga fisiknya sudah lemah, rumahnya jauh, ditambah beliau ini ngapunten, matanya buta, sudah tua, fisiknya lemah, rumahnya jauh dari rumah Allah, masjid, termasuk matanya buta. Saat itu
beliau minta izin kepada Nabi untuk tidak hadir di masjid bersama dengan sahabat yang lain. Maka Nabi bilang, tanya kepada beliau, atas mahul adzan, apakah engkau masih mendengar suara adzan? Beliau pun menjawab, masih. Nabi tegas tetap meminta Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk datang sholat berjamaah di masjid, ikut bermajelis dengan beliau. Kalau kita yang secara fisik lebih kuat, kemudian mata kita, pendengaran kita juga masih sehat, rumah tak jauh dari masjid, ditambah akomodasi kita punya, baik sepeda motor kita punya, plus di Masjid Mujahidin ini Ahad pagi ada sarapan, kurang enak apa? Inilah bentuk syukur kita bil jawalih, menggunakan anggota badan kita dalam rangka taqarrub ila Allah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini betul-betul menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi yang cerah ini adalah menjadi sehat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam banyak sekali riwayat, Nabi itu dikenal sebagai sosok yang selalu sehat, jasmani dan juga rohaninya. Nabi itu terhitung sakit hanya sebanyak 2 kali. Itu pun sakitnya Nabi, kata para ulama, untuk menjelaskan kepada kita umatnya hikmah yang terkandung dari kita sakit. Beliau sakit setidaknya 2 kali. Pertama, saat beliau didatangi oleh Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat beliau. Abdullah ibnu Mas'ud ini ketika datang kepada Nabi, beliau tanya, wahai Rasul, engkau sedang ditimpa sakit yang begitu keras. Kemudian Nabi membenarkan baik. Lalu beliau menjelaskan, sakitnya seorang muslim itu mendapat falahu ajr, 1 pahala kebaikan. Sakit bagi seorang mukmin selama dia sabar, ada iman kepada Allah, maka baginya 1 pahala kebaikan. Kemudian dia melanjutkan, ma min muslim yusibul adha min marra wa ma min siwahu illa hatta Allah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, illa kaffara biha, kecuali Allah azza wa jalla dengan penyakitnya itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Tidaklah setiap muslim yang ditimpakan kepadanya 1 musibah, baik itu penyakit, kemudian musibah-musibah yang lain. Apa hikmahnya? Dengan musibah itu Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Nabi sakit, Pak, ya, semata untuk menunjukkan kepada umat Islam bahwa sakit itu ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah mendapat pahala dari Allah selama ia bersabar. Yang kedua, mendapat ampunan dari Allah azza wa jalla selama ia juga bersabar. Yang kedua disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab sifatu iblis wa junubihi, keterangan hadis yang panjang. Nabi itu pernah sakitnya disantet kalau bahasa sekarang. Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Disihir dengan apa? Dengan uhul yang berisi rambut beliau. Kemudian uhul ini diletakkan di dasar sumur yang disebut sumur Dzarwan. Malaikat Jibril alaihissalam sampai turun kepada Nabi mengabarkan, hei Muhammad,
engkau sedang disihir oleh seorang yang bernama Labid bin Asyam, maka silakan cari itu kuhul, kemudian ambil lalu musnahkan. Ada sihir di masa itu, untuk supaya menjaga kita umat Islam dari pengaruh sihir. Maka hadis ini itu juga menjadi sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, yaitu surah Mu'awwidhatain. Bacakan surah Mu'awwidhatain, fa insyaallah kita akan terhindar dari sihir. Apa surah Mu'awwidhatain itu? Mu'awwidhatain itu disebut isim musanna namanya. Kalau rofa Mu'awwidhatani, kalau nasab dan jar Mu'awwidhatain. Dua surah yang ada di dalamnya kata-kata ta'awud. Apa surah apa itu? Qul a'udhu birabbin nas, ta'awud, dan juga Qul a'udhu birabbil falaq. Bacakan dua surah ini, maka saat itu Nabi SAW sembuh dari sakitnya. Pun demikian dengan kita saat ini, kalau kita mau terhindar daripada sihir, silakan biasakan kita setiap hari membaca dua surah Mu'awwidhatain. Nabi sakit semata untuk menunjukkan kepada umatnya tentang dawa, ya, syifa, obat dari penyakit berupa sihir itu. Bacakan surah Mu'awwidhatain. Ada pun sakit yang lain itu disebabkan karena luka. Biasanya ketika beliau perang, kemudian beliau luka biasa. Ala kulli hal, Bapak Ibu, beliau tidak atau jarang ya untuk sakit. Pertanyaannya, mengapa kok bisa Nabi itu jarang sekali sakit, Bapak Ibu? Kita bahas sekarang. Beliau itu sehat jasmani dan rohani, Pak, disebabkan yang pertama, membiasakan dirinya bangun di pagi hari, beraktivitas baik di pagi harinya. Itu Nabi baik. Jadi bangun di pagi hari ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kita saat ini yang sudah bangun beraktivitas kebaikan di pagi hari, fa insyaallah Bapak Ibu, mengikuti sunnah Nabi, sekaligus kita akan menjadikan diri kita sehat secara jasmani maupun rohani. Di dalam satu keterangan yang panjang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya ini. Saya bawa Sahih Bukhari ini. Ada kajian di Sahih Bukhari? Ada, alhamdulillah. Sahih Bukhari itu hadis-hadis yang paling asal, yang paling sahih derajatnya di antara hadis-hadis yang lainnya. Di dalam bab sifat iblis wa junudi, silakan dibaca. Ada keterangan yang menyebutkan Nabi itu pernah menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, saat kita tertidur, yang mutus syaitan membelenggu ala qafiyati ra'si ahadikum, di pangku kepala kita semua, thalatha ubudin, dengan 3 belenggu sekaligus. Belenggu yang pertama, kata Nabi, itu akan terlepas dari kita saat kita mau bangkit dari tidur, kemudian membaca doa setelah tidur. Bagaimana doa setelah tidur? Allahumma barik lana. Itulah doa sebelum makan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas ikatan yang pertama, Bapak Ibu. Ikatan yang kedua, kata Nabi, akan terlepas dari seorang muslim saat ia mau bangkit mengambil air wudhu. Disempurnakan lagi, bahasanya Imam Nawawi itu biisbaghil wudhu, dengan kita menyempurnakan wudhu kita, ditutup dengan zikir setelah kita berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lepas ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga, kata Nabi SAW, akan terlepas dari tangan kita saat kita mau bangkit untuk melaksanakan sholat, baik itu yang sifatnya sunnah maupun wajib. Lihat Pak, apa kata Nabi setelah muslim itu terlepas dari ikatan syaitan? Fa asbaha nasyitan thayyibun nafsi. Seorang hamba itu akan memulai paginya dengan nasyitan. Apa makna nasyitan? Rajin, semangat. Tidak hanya rajin, tapi juga thayyibun nafsi, jiwanya akan baik-baik. Baiknya jiwa ini menjadi pertanda akan sehatnya jasmani dan rohani kita. Bangun di pagi hari Pak adalah resep sehatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sayang kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri sayang, anak-anak panjenengan sayang, bangunkan mereka semua di pagi hari. Nabi itu punya doa khusus 1400 tahun lebih yang lalu, mendoakan khusus kepada umatnya di pagi hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin hasan. Derajat hadis ini adalah hasan. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berkahilah umatku di pagi harinya. Ini doanya Nabi khusus untuk kita semua yang beraktivitas baik di pagi hari, yang bangun di pagi hari, menjadikan fisik kita sehat, insya Allah jiwa kita pun akan sehat. Dan sebaliknya, lihat sabda Nabi, wa illa, dan jika tidak, fa asbah khabithun nafsi kaslan. Seorang hamba itu akan memulai paginya dengan khabithun nafsi, jiwa yang buruk, sekaligus kaslan. Apa makna kaslan? Malas. Sudah jiwanya buruk, kemudian malas lain. Ini bagi orang yang enggan bangun pagi, enggan beraktivitas baik di pagi hari, turu bangkong sampai awan, mesti malas, khabithun nafsi, jiwanya pun akan buruk. Maka paksa diri kita masing-masing, paksa keluarga kita semuanya bangun di pagi hari, fa insyaallah mereka akan sehat jasmani dan rohaninya. Dan tahukah kita, ada seorang penyair Arab, syair Arab, ya, yang syair ini Pak dikonfirmasi kebenarannya oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama yang pakar dalam bidang tazkiyatun nafsi. Kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin, kitab yang membantah syubhatnya Abu Ismail Al-Harami di dalam kitab Manazilus Sa'irin. Kitab Manazilus Sa'irin itu nanti menjadi rujukannya bagi kelompok Sufi. Kitab bantahannya disebut Madarijus Salikin, kata karya beliau. Ini saya kaji di Masjid Remaja di Kalilong sana. Sekaligus tiap Rabu pagi ada live-nya juga di Masjid Al-Huda Perhutani Sambi Kerapnya. Ahli dalam bidang tazkiyatun nafs. Beliau juga menulis satu kitab namanya At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair Arab ini apa bunyinya? Ala inna naumatad duha turithul fata khabala. Ingatlah, kata beliau, tidur di pagi hari itu bisa membuat seorang fata, seorang pemuda khabala, lemah secara fisik, rusak fisiknya sebab suka tidur di pagi hari. Wa ala inna naumatal musayyi, tidur di sore hari,
itu turidul junun, membuat seseorang itu junun. Apa makna junun? Gendeng, gila, setidaknya telmi. Tidur di pagi hari membuat fisik kita lemah, rusak, dan tidur di sore hari membuat rohani kita pun akan rusak. Maka silakan agar panjenengan menjaga diri dari dua waktu, tidak tidur di pagi hari sekaligus tidak tidur di sore hari. Dulu Pak, awal-awal saya datang di Indonesia ini, itu jam tidur saya berubah. Kalau di sini waktu sore, di sana sudah pukul 11 malam. Jadi ada perbedaan waktu. Bahasa kita sekarang itu jet lag, ya. Masih belum menyesuaikan waktu sini. Saking ngantuknya, jam 5 sore saya ketiduran. Dibangunkan sama istri, Mas lagi sholat. Lah kok saya sholat maghrib keliru sholat subuh, Pak. Tak delok wis peteng gitu. Keliru sholat subuh sebab nopo? Tell me. Seakan-akan kita linglung, baik. Ini sebab kita tidur di sore hari, baik. Oleh karena itu, jagalah diri kita dari dua waktu ini, dan ini merupakan resep sehatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun di pagi hari. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu secara fisik sehat, rohani juga sehat. Ternyata setelah kita teliti, itu berdasarkan pola makan dan juga apa yang beliau konsumsi diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu di dalam satu riwayat dijelaskan, ketika ada dokter dari kalangan Romawi datang kepada penduduk Madinah di saat Nabi sedang gencar-gencarnya dakwah secara koresponden. Nabi itu dakwah dengan kirim surat kepada pembesar Mesir, Muqawqis, Adhimin Faris, pembesar Persia, termasuk kepada pembesar Romawi namanya Raja Hirokla atau Heraklius. Heraklius ini itu raja yang tidak pernah masuk Islam, tapi beliau menghargai Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam. Suatu ketika banyak dokter-dokter Romawi itu yang datang kepada masyarakat Madinah. Di sana mereka menjumpai warga negeri Madinah itu jarang sakit, fisiknya sehat-sehat. Kok bisa? Maka muncul satu ungkapan yang terkenal, ungkapan athar sahabat, yaitu keterangan yang datang dari para sahabat. Nahnu qawmun la naqulu hatta kami ini adalah kaum yang tidak makan sampai kami lapar. Wa idza akalna, ketika kami makan, kata mereka, kami tidaklah makan sampai terlalu kenyang. Ini Pak, kendati bukan hadis yang sahih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab sejarah beliau, namanya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah, tebelnya sampai rumah, saya punya di rumah. Kata Ibnu Katsir, termasuk oleh Ibnu Qayyim, kendati ini bukan riwayat yang sahih, tetapi maknanya adalah benar. Makna dari keterangan tadi itu adalah benar. Nabi dan para sahabat, betul, beliau tidak makan sebelum beliau lapar, kemudian beliau berhenti makan sebelum mereka kekenyangan. Inilah resep sehatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk makanan yang kita konsumsi itu juga harus diperhatikan baik. Islam itu memberikan aturan main, rambu-rambu ketika kita mengkonsumsi makanan. Di dalam Al-Quran Karim,
Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nas, kita semua disebut, wahai sekalian manusia. Ada lafaz ha di situ ya. Ha, namanya tanbih, untuk peringatan, perhatian. Hei sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Makanlah oleh kalian, kata Allah, sesuatu yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Sifatnya harus halal. Pertama, halal itu ada dua jenisnya ya. Yang pertama halal secara zatnya, yang kedua halal secara kaifiyah atau sebabnya. Contoh Pak, ini air halal buat kita ya, tetapi kalau caranya, sebabnya kita peroleh dengan nyolong, dia pun menjadi halal. Pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau kita mau sehat, harus yang halal, baik secara zatnya ataupun secara sebabnya. Ini yang pertama. Yang kedua, aturan dari Allah Azza wa Jalla itu harus thayyiban. Apa makna thayyib? Thayyib itu arti secara lughawinya baik ya. Adapun maknanya, kata Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau itu, silakan baca. Makna thayyiban itu ghairu dharrin lil abdani wala lil qulub, yang tidak membahayakan bagi badan kita sekaligus tidak membahayakan bagi akal kita. Contoh baik, gula Pak, itu halal buat kita. Panjenengan boleh berdagang gula, boleh menghadiahkan gula, sekaligus mengkonsumsi gula boleh. Tetapi bagi penderita diabetes, gula bukan makanan yang thayyib. Kalau makanan yang thayyib buat penderita diabetes apa Pak? Apa Pak? Misalnya gula jagung ya, Tropicana Slim, itu baik buat penderita diabetes. Contoh yang kedua, gorengan Pak, itu halal buat kita. Panjenengan berjual beli gorengan boleh, kita menghadiahkan gorengan boleh, tetapi gorengan bukan makanan yang thayyib untuk penderita kolesterol. Yang baik untuk penderita kolesterol apa? Gandum misalnya ya, makan oats, itu baik buat penderita kolesterol. Contoh terakhir apa? Kopi Pak. Kopi itu halal, panjenengan boleh konsumsi, boleh berjual beli. Tapi bagi penderita asam lambung, kopi itu bukan minuman yang thayyib, bukan yang baik. Kenapa? Menyebabkan asam lambung. Kalau yang thayyib buat penderita asam lambung, apa? Kunyit, itu makanan yang thayyib bagi penderita asam lambung. Ala kulli hal itu, Nabi itu juga memperhatikan rambu ini Pak. Beliau makan dari yang halal asli, kemudian pilih yang thayyib. Maka kita kalau ingin sehat, silahkan Pak, teliti apa yang baik buat kita dan apa yang buruk buat kita. Kalau menurut kita itu buruk, menurut badan kita buruk, silahkan tinggalkan. Ini juga resep sehatnya Nabi SAW, menjaga pola makan sekaligus menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW itu membiasakan berzikir. Zikir itu ibadah yang mudah, tapi punya fadilah yang luar biasa. Ibadah yang mudah, tapi punya fadilah yang luar biasa. Salah satunya, zikir itu menjadikan rohani kita sehat. Di dalam Al-Quran Karim, Allah tegas menyebutkan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ingatlah, hanya dengan berpikir ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan tahukah kita, 90% penyakit menurut hasil studi riset yang panjang ada disebutkan dalam risetnya Dr. Masaru Emoto, dokter yang meneliti tentang air itu. Air itu bisa menghasilkan molekul positif kalau kita bacakan sesuatu yang positif. Dalam penelitian beliau yang lain, Dr. Masaru Emoto dari Jepang itu mengatakan 90% penyakit itu datang dari hati dan pikiran yang buruk. Hati kalau buruk, pikiran pun akan buruk, gampang stres. Penyebab dari 90% penyakit, 90% ini banyak timbul dari pikiran. Yang 10% itu muncul dari pola makan tadi, Pak. Ini sunnah Nabi. Nabi itu biasa berpikir supaya pribadinya tenang, kemudian pikiran dan hatinya juga tenang. Biasakan bisa kita berpikir kepada Allah, tidak butuh banyak biaya, tapi punya fadilah yang luar biasa. Saya kasih contoh, orang yang membiasakan berpikir dengan tahlil la ilaha illallah, apa pahalanya? Di dalam satu riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, man qala, siapa yang berpikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir yang tadi, Pak, asyra marratin, kata Nabi, 10 kali. Kaman a'taqa arba'a anfusin min waladi Ismail, seperti kita memerdekakan 4 orang budak sekaligus. Saya tanya, saat ini perbudakan ada atau tidak? Tidak ada perbudakan, ya. Otomatis kita semua sudah tidak bisa lagi mendapatkan pahala itu rokobah, memerdekakan budak, tidak bisa. Tapi kita bisa mendapat pahala memerdekakan budak langsung 10, 4, dengan cara membaca zikir yang tadi, membuat hati kita tenang, pikiran kita tentram, sekaligus sehat insyaallah, plus mendapat pahala yang besar dari Allah. Contoh yang kedua, sering-seringlah kita baca tasbih dan juga takbir. Di dalam hadis yang sahih, Nabi juga menjelaskan, man qala subhanallah, wa fi riwayatin wa man qala Allahu akbar, siapa yang berpikir dengan subhanallah kemudian Allahu akbar, kata lahu isyruna hasanah, Allah mencatat bagi hamba itu 20 pahala kebaikan. Tidak hanya pahala, wa khutta anhu isyruna khati'ah, Allah juga menggugurkan, mengampuni 20 dosa-dosa maksiat kita. Ini keutamaan dari zikir. Pahala ini gede, cara ini gampang, plus mendapat kesehatan rohani kita. Terakhirnya, perbanyak lisan kita di dalam beristighfar. Istighfar itu maknanya, Pak, tolabul maghfirah, kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi itu, Pak, setiap harinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali beliau minta ampun kepada Allah. Adapun dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya itu, ketika beliau mengingatkan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, aina anta minal istighfar ya Hudzaifah, mana istighfar ya Hudzaifah? Sahabat ditagih masalah, mana istighfar? La astaghfirullah mi'ata marratin, aku ini, kata beliau,
minta ampun kepada Allah sekurang-kurangnya Pak 100 kali dalam satu hari. Wa atubu ilaih, dan aku juga bertaubat setiap harinya. Nabi yang sudah dijamin surganya, Nabi yang sudah dimaafkan dosanya sekurang-kurangnya 70 kali atau 100 kali beliau minta ampun. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan ampunan kita? Juga perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah, bagian dari zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati kita menjadi tentram. Ketentraman inilah yang membuat jasmani kita pun menjadi sehat. Maka perbanyak lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama terakhir ya sebagai penutup, terutama yang berusia ngapunten sepuh, usia-usia senja umat Nabi Muhammad. Nabi itu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bi isnadin hasan, derajat hadisnya hasan, menyebutkan amal ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum yajuzu bidzalik. Hanya sebagian kecil itu yang mampu menapaki usia itu atau melampaui usia itu. Ada di sini yang lebih dari 70 tahun. Ada nih, tapi sedikit lebih banyak yang di bawah itu. Di usia-usia senja, para ulama itu menganjurkan supaya panjenengan berbanyak zikrullah, sebab dia ibadah yang mudah, tidak butuh tenaga yang berat, tidak butuh materi, tapi pahalanya besar di sisi Allah SWT, dan bisa kita lakukan buat yang muda-muda seperti saya dan panjenengan yang muda. Fa insyaallah dengan kita mengamalkan sunnah Nabi ini, kita pun akan sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya diperingatkan kalau sudah tip berhenti sampai. Bila ada keterangan yang keliru dari yang kami sampaikan, semua datang dari saya selaku hamba Allah yang dhaif. Bila ada kebenaran, semua datang dari Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.